Karakter Nisa yang saya bangun di sini adalah seorang perempuan yang mandiri, seorang perempuan yang terbiasa hidup yang jauh dari kedua orang tuanya, dan dia itu sebetulnya memiliki cita-cita ingin ingin menghidupi dirinya, dan ketika dia bisa menghidupi dirinya maka dia bisa menghidupi keluarga. Itu Nisa. Jadi tidak hanya sekedar seorang perempuan yang penurut, tapi perempuan yang memang sudah punya jiwa kemandirian di situ Nisa. Mereka langsung berarti kayak real time komplain, jadi mereka komplain langsung ada yang malu. Kamu karena untung dia tinggal di sini, untung ada dia. Di sini Aris saya membangunnya sebagai karakter yang dia seorang yang seorang yang lurus, karena dia seorang pengajar ya, dosen, dan mendapatkan beasiswa di Kanada, dan dia mendapatkan beasiswanya itu dengan cara dia sendiri, bukan privilege dari keluarga karena anak dosen, anak dekan bukan, atau anak orang kaya bukan. Jadi dia memang mendapatkan beasiswa itu karena dia memang pekerja keras gitu kan. Seorang pekerja keras, seorang yang jujur, seorang yang setia, tanggung jawab. Dan karena saking tanggung jawabnya ya kan, dia kemudian merasa bahwa tanggung jawab itu seperti terlalu berlebihan, yang akhirnya kemudian melewati batas. Itu jadi bukan karena dia punya intention untuk jahat gitu kan, tapi karena situasi itu ya, karena dia harus bertanggung jawab kepada adiknya ya kan, adik iparnya, seolah-olah dia bertanggung jawab kepada istrinya, maka kemudian itu menjadi kelewat batas di situ. Action. Rani di sini saya bangun karena di dalam skenario dia sosok yang tidak pernah merasakan kehangatan kehadiran seorang ayah, karena ayah bagi Rani pada saat itu sudah tidak ada, sudah meninggal. Berbeda sama Nisa, kalau Nisa kakaknya sudah pernah mengenyam kehangatan orang tua, kehangatan ayah, tapi Rani tidak, karena pada saat kecil ayah sudah meninggal. Karena itu makanya di sini saya membangunnya, karakter dia adalah dia memiliki fatherless issue gitu kan. Jadi problem tidak punya ayah gitu kan. Sehingga ketika mendapatkan seorang laki-laki yang seperti Aris, saya sangat bertanggung jawab ya kan, terus melindungi. Dia seperti terpantik rasa rindunya kepada ayah, kehadiran sosok ayah itu terpantik. Akhirnya kemudian muncul keinginan yang melampaui batas. Bu Asri. Nah, Bu Asri ini adalah seorang ibu yang seorang ibu yang kebanyakan ibu yang ada yang kita kenal. Ibu yang sangat mencintai anak-anaknya, yang ketika kehilangan suaminya dia berusaha untuk menjadi ibu yang baik, berusaha untuk melindungi ibunya. Nah, saking dia merasa kepingin melindungi anak-anaknya, maka kemudian terhadap Rani yang ibunya menganggap bahwa Rani itu masih dianggap sebagai seorang anak-anak, terus kemudian sifatnya, karakternya kurang dewasa karena memang masih anak-anak, dia kemudian khawatir bahwa ketika nanti jauh dari orang tua, keluar dari rumah dan ngekos sendiri di sebuah kota yang itu kota besar, dia khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu makanya, karena kekhawatiran ibu tadi itu, maka kemudian ibu punya inisiatif untuk menitipkan Rani adiknya kepada kakaknya yang sudah menikah. Karakter Raya di sini dia sebagai seorang anak yang pintar, ya kan, anak yang pintar, anak yang sensitif, ya kan, dan kemudian dia aktif. Ya kan? Dia memang berada di dalam sebuah keluarga yang saya ciptakan di sini, keluarga yang hangat. Bapak, ibu sangat berkomunikasi yang baik dengan dia, sehingga dia melahirkan sebuah karakter yang memang terbuka. Jadi kalau ada apa-apa, si anak itu bisa dengan gampang untuk bicara. Karena ada juga kan anak karena represi dari keluarga, represi dari bapak, represi dari ibu, akhirnya kemudian dia tidak bisa mengekspresikan dirinya. Tapi kalau di sini Raya
kebalikannya. Karena bapak ibunya itu sangat terbuka dan sangat cheerful bagi dia, yang membuat dia bisa untuk ngomong apapun. Jadi ketika terjadi sesuatu yang ganjel di dia langsung bisa ngomong, ya kan. Karakter Manda di sini saya membangunnya sebagai seorang sahabat yang sangat sangat helpful kepada Nisa, ya kan. Sebagai para temannya, sama-sama anak perantauan juga. Manda di sini digambarkan memang tidak spesifik dia berasal dari kota apa, tetapi dia dari daerah Jawa Timur karena logatnya logat dari Jawa Timur. Dan kemudian satu kota sama-sama anak perantauan dan mereka survive bareng. Jadi klik, jadi kayak best friend forever gitu loh. Best friend forever-nya Nisa di situ. Dan ketika terjadi satu hal yang mengguncang sahabatnya, si Nisa itu, maka yang dilakukan seorang sahabat, teman itu kan, ya memprotek, melindungi. Dan apa yang diyakini sama Nisa, dibenci sama Nisa, itu juga diyakini dan dibenci sama dia juga. Pak Junaidi di sini saya menggambarkan memang seorang yang lucu, garing lah sebenarnya, bukan lucu. Dia berusaha sekali untuk melucu, ya kan. Tetapi pada akhirnya orang melihatnya apa di sini Pak, apa di sini Pak. Tapi karena itu selalu dilakukan berulang-ulang, kegaringan itu sedang berulang-ulang. Akhirnya kemudian secara tidak langsung menjadi sebuah lucu. Karena kelucuan itu sendiri. Itu Pak Junaidi. Tapi di sisi lain, di balik kelucuannya Pak Junaidi, Aris ada sesuatu hal yang dia kepengen sampaikan. Karena dia meskipun dia sangat lucu dan sangat garing, tapi dia punya sensitivitas. Ketika melihat sesuatu yang tidak baik, maka kemudian dia akan menyampaikan itu. Dan itu dia sampaikan kepada temannya, rekannya, yaitu Aris gitu kan. Meskipun dengan kelucuan-kelucuannya itu membuat Aris agak sedikit terganggu gitu kan, tapi dia orang yang tidak ragu untuk untuk mengatakan itu. Dan ketika dia melihat sesuatu yang mengganjal, ya kan, yang harus ditutup-tutupi, maka dia akan melakukan itu. Dia mencoba untuk menutupi itu demi menjaga agar supaya tidak terjadi keguncangan. Nah, itu adalah sikap yang mungkin salah, tapi oleh Pak Junaidi dianggap bahwa ini harus ditutupin, dijaga, tetapi pada akhirnya saya harus ngomong kalau ini tidak baik. Ini makanya gak heran dia bisa dapetin beasiswa S2 di Denmark. Ini adalah kakaknya Aris. Kakaknya Aris itu dia seorang kakak yang menyayangi adiknya, dan seorang kakak yang dia tuh sangat tahu adiknya itu punya kemauan apa, punya etikat seperti apa, punya karakter seperti apa. Jadi ketika si Rohmah, kakaknya itu melihat si Aris melakukan hal yang seperti itu, benar-benar dia tidak menyangka sama sekali. Budetin itu di situ saya bangun sebagai sebuah karakter ibu rumah tangga, bukan ibu rumah tangga, pembantu, ya kan, pembantu rumah tangga, tetapi sifatnya dia itu hanya part time. Jadi tidak setiap hari ada di situ, dia hanya part time. Jadi dia hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang memang sengaja dibutuhkan oleh keluarga itu secara part time. Mas Aris kayaknya beda gitu loh. Ya aku ngerasanya kayak ada sesuatu yang dia sembunyiin dari aku. Kita mau ngapain di sini, Mas? Kalau kamu nggak mau, kita pulang aja. Selama ini kamu bersandiwara jadi laki-laki yang soleh, ayah, suami, dan kakak ipar yang baik.